Baik, hari ini kita akan menolong persalinan bayi cukup bulan dengan riwayat antenatal care yang normal. Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Rama, saya dokter yang bertugas untuk menolong persalinan pada hari ini, di mana saya akan melakukan tindakan langkah awal pada bayi, dan jika diperlukan, saya akan melakukan tindakan penyelamatan atau resusitasi. Sebelumnya, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Pertama dari termoregulasi, saya akan menyalakan infant warmer 30 menit sebelum persalinan. Saya juga akan menyiapkan 3 buah handuk, di mana 2 buah handuk akan digunakan untuk mengenakan bayi dan 1 buah handuk akan digunakan untuk mengganjal bahu bayi. Lalu saya juga akan menyiapkan topi, plastik, dan inkubator transportasi. Pada airway, saya akan menyiapkan suction, alat penghisap, meconial aspirator, balon penghisap, dan juga selang ETT dan laryngoskop. Lalu untuk breathing, saya akan menyiapkan balon mengembang sendiri, sungkup yang sudah disesuaikan dengan ukuran bayi, neopuff, dan juga oksigen, air, dan oksigen blender. Lalu pada sirkulasi, saya akan menyiapkan sput, lalu infus micron set, cairan NaCl 0,9%, neoveflon, dan juga saya akan mempersiapkan kateter umbilikal. Lalu pada obat-obatan, saya akan menyiapkan epinefrin 1:10.000 dalam sput 10 cc, dan juga dopamin dan dobutamin. Lalu untuk tindakan evaluasi, saya akan menyiapkan stetoskop, glukometer, untuk alat untuk mengukur saturasi oksigen, dan juga stopwatch. Baik, di sini pada resusitasi neonatus biasanya dilakukan 3 orang untuk monitoring, kompresi, dan juga ventilasi. Namun pada ujian ini saya akan melakukannya sendiri, di mana penolong ada 1 orang untuk melakukan 3 aspek tersebut. Sebelum memulai, saya akan melakukan tindakan aseptik dan menggunakan APD terlebih dahulu. Saya akan menggunakan apron. Sekarang setelah APD dan tindakan aseptik telah dilakukan dan bayi telah lahir, kita pastikan pertama-tama apakah bayi menangis dengan spontan dan bagaimana tonus bayi. Jadi pada kasus bayi menangis dengan keras dan spontan dan tonus bayi baik, jadi pertama-tama bayi harus kita letakkan pada infant warmer dan kita pastikan bayi dalam posisi menghidu dengan cara mengganjal bahu bayi dengan handuk. Setelah itu, jika terdapat cairan pada mulut dan hidung bayi, kita akan melakukan tindakan suction atau penghisapan. Di mana tindakan ini akan kita lakukan pada mulut terlebih dahulu, baru pada hidung. Dilakukan dengan perlahan-lahan dan vakum dilakukan saat kita menarik. Setelah itu kita akan mengeringkan bayi dari kepala sampai kaki. Saat melakukan pengeringan pada bagian punggung bayi, sekaligus melakukan rangsangan taktil. Dan handuk yang sudah basah kita ganti dengan handuk yang kering. Oke. Setelah mengeringkan bayi, kita akan melakukan evaluasi. Mana evaluasi kita lakukan
dengan stetoskop, dan yang dievaluasi adalah pernapasan dan juga detak jantung bayi. Evaluasi akan kita lakukan dalam waktu 6 detik. Baik, di sini kita dapatkan bahwa pernapasan bayi baik dan denyut jantung jadi bayi baik, dimana didapatkan lebih dari 100 untuk FJ-nya. Lalu selanjutnya kita akan menilai bagaimana warna kulit dari bayi. Karena di sini kita hanya melihat sedikit kebiruan pada bagian ekstremitas, dimana itu masih dalam kategori normal. Lalu setelah semua selesai, kita evaluasi apakah terdapat mekonium atau tidak. Jika terdapat mekonium dan kondisi bayi bugar, di mana FJ lebih dari 100 kali per menit, maka kita hanya perlu membersihkan mulut dan juga hidung bayi. Lalu kita bisa lanjut ke perawatan rutin. Namun jika kondisi bayi tidak stabil atau tidak bugar, di mana FJ kurang dari 60 kali per menit, maka kita harus menggunakan tindakan laryngoskop, dan itu kita menghisap dengan meconial aspirator yang dihubungkan ke alat penghisap. Lalu setelah itu baru kita lakukan penghisapan dan kita evaluasi apakah terdapat perubahan atau tidak. Jika FJ bayi masih kurang dari 60 kali per menit, tindakan bisa kita ulangi. Baik, jika bayi sudah dalam kondisi yang stabil, maka bayi kita bisa pindahkan ke ruang perawatan dengan stable. Pertama, S atau sugar, kita akan melakukan pengecekan kadar gula darah pada bayi yang diharapkan 50-110. Lalu T atau termoregulasi, kita pastikan suhu bayi baik, dimana kita harapkan berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu airway, kita pastikan airway atau jalur nafas bayi bersih atau clear. Lalu blood pressure, dimana di sini ada baiknya menggunakan manometer. Namun jika tidak ada, kita bisa melakukan pengecekan capillary level time dan diharapkan kurang dari 2 detik. Lalu L atau laboratory, kita bisa melakukan cek lab jika diperlukan. Yang terakhir E, emotional support, kita bisa memberikan KIE pada keluarga bayi. Baik, setelah semua sudah selesai dan bayi dipindahkan ke ruang perawatan, kita bisa melepaskan APD dan melakukan cuci tangan terakhir. Siang hari ini selesai.